Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dengan segala puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan inayah dan juga dengan ridhonya kita dapat berjumpa kembali pada sore yang penuh barokah ini pada hari Jumat, ya. Yang mana semoga dengan ridho dan juga dengan izinnya kita semua selalu dalam perlindungannya dan juga selalu diberikan kekuatan, kesehatan sehingga dapat selalu beristiqomah, yaitu dalam kebaikan, ketaatan dan juga dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Baik, pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas yaitu terkait dengan penjelasan ataupun syarah ya dari beberapa hadis pilihan ya eh, yang mana bersumberkan dari Sahih Bukhari ya, yang mana sebelumnya ini merupakan kelanjutan ya daripada ilmu hadis yang dibawakan pada beberapa saat lalu yang terbagi menjadi beberapa sesi. Nah, seperti itu dan alhamdulillah kita telah menghatamkan yaitu terkait dengan kajian ilmu hadis dan insya Allah pada mulai hari ini, sore ini kita akan lanjut ke yaitu terkait penjelasan hadis-hadis pilihan dari Sahih Bukhari. Nah, seperti itu. Baik, nah di sini insya Allah ke depannya apa namanya terkait hadis-hadis yang dipilih ya dari Sahih Bukhari itu sekitar ada belasan hadis. Nah, di sini kita memulai dari hadis yang pertama. Nah, seperti itu berikut dengan penjelasannya. Nah, terkait hadis pertama ini itu menjelaskan yaitu terkait tentang al-imtihanu bin ni'am ya, bagaimana yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi esensi daripada ujian itu tidak hanya berupa musibah, ya, bukan hanya suatu hal yang membuat kita sedih, ya, bukan suatu hal yang bersifat pahit saja. Nah, tetapi esensi daripada yaitu ujian itu juga mengarah kepada yaitu segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, seperti itu, ya kan ya. Nah, di situ diuji apakah kita menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Baik, di sini kita bacakan dulu untuk hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faragu. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya ada dua nikmat yang mana itu kebanyakan orang itu menyia-nyiakan nikmat tersebut. Nikmat yang pertama adalah kesehatan dan juga nikmat kedua adalah diberikannya umur. Nah, seperti itu. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan namun tidak memanfaatkan kesehatannya untuk berbuat kebaikan ataupun berbuat ketaatan, melainkan menggunakan kesehatannya untuk kemaksiatan ataupun untuk perbuatan yang buruk. Nah, mungkin yang seperti itu cukup banyak ya di kalangan masyarakat. Dan juga berapa banyak orang
yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya umur yang panjang, tapi dia tidak menggunakan umurnya untuk amalan solih. Ya, tidak menggunakan umurnya untuk menuntut ilmu, tidak menggunakan umurnya untuk kebaikan, untuk saling tolong menolong, yang melainkan menggunakan umurnya untuk kemaksiatan, untuk keburukan ataupun kemungkaran. Nauzubillahi min dzalik. Nah, seperti itu. Laqad khuliqal insan fi hadhihi dunya lil ibtila wal imtihan yaqulu subhanahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur wan nasu jami'an fi qaati imtihanin kabirah tashmulul kaun kullahu wa hunaka muraqibun yusajjiluna kulla saghiratin wa kabiratin qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid wa ajsamuhum tashhadu alaihim wal ardu tashhadu alaihim wan nasu yashhadu ba'dahum ala ba'd wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, bagaimana ya manusia itu diciptakan di dunia ini hakikatnya untuk diuji oleh Allah, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, ya, itu tidak lain menciptakan kita untuk apa? Untuk menguji kita seberapa baiknya amalan kita, ya kan ya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, seperti itu. Jadi sejatinya apapun itu yang kita hadapi di dunia ini itu kita dalam ranah ujian, ya kan ya. Ketika kita diberikan pangkat, ya kan ya, diberikan jabatan itu hakikatnya ujian. Apakah kita menjadi orang yang amanah atau tidak? Apakah kita menjadi orang yang tawadu atau sombong? Ya kan ya. Ketika kita diberikan harta yang banyak, nah itu hakikatnya adalah ujian. Ya kan ya, apakah kita menjadi orang yang bersyukur atau tidak? Apakah kita memanfaatkan ataupun menggunakan harta itu untuk ketaatan kebaikan atau kemaksiatan. Nah, jadi semuanya itu apapun yang kita terima di dunia ini itu adalah hakikatnya ujian, gitu kan ya. Mm-mm. Selanjutnya, wana sujami'an fi qaati imtihanin kabiroh. Nah, bagaimana ya panggung ya daripada dunia ataupun bumi ini itu adalah panggung ujian kita, ya kan ya, yang mana apa namanya panggung ujian kita adalah dunia ataupun bumi ini, ya. Adapun yang menilai ya daripada ujian yang ada di dunia ini itu adalah Allah, dan juga yang secara tercatat itu adalah malaikat rokib atid, ya kan ya, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi rokibun atid. Apapun yang diucapkan oleh kita, apapun yang dikerjakan oleh kita itu semuanya akan dicatat oleh malaikat rokib atid, ya. Bahkan tidak hanya malaikat rokib atid saja, ya, tetapi seluruh anggota tubuh kita itu semuanya menjadi saksi akan perbuatan kita, ya. Begitupun pula dimanapun bumi itu dipijak, nah bumi itu menjadi saksi akan perbuatan kita, ya kan ya. Di sisi lain juga orang-orang di sekitar kita itu pun akan menjadi saksi akan bagaimana amalan-amalan kita ataupun apa yang kita perbuat seumur hidup kita. Ya tentu terlebih Allah pun akan menjadi saksi segala apapun yang ada di muka bumi muka bumi ini. Nah, semisalnya ya terkait daun yang jatuh saja Allah pasti mengetahui, apalagi perbuatan-perbuatan kita Allah pun pasti lebih mengetahui. Nah, kan ya seperti itu. Nah, selanjutnya amma muddatul imtihan fahiya min lahzati taklif ila lahzatil maut wa idza kana at-talib fil imtihan ya'lam kam baqiya minal waqti fa innal insan fid dunya la yadri kam baqiya min umri. Nah, adapun yaitu waktu, ya, waktu yang berikan yaitu dalam ujiannya kita itu adalah seumur hidup kita sampai wafatnya kita. Nah, tetapi bedanya, misalnya ibu di sini pernah ujian sekolah, misalnya di SD, di SMP, di SMA pernah ujian kan? Nah, kalau misalnya ibu ujian di sekolah atau anak ibu,
Ya kan ya. Nah, di situ kan ada lembar soal ya. Nah, biasanya di lembar soal itu ada tercantum waktu yang ditetapkan atau yang dicantumkan untuk menyelesaikan yaitu soal ujian tersebut. Ya kan ya biasanya antara 60 menit ataupun 90 menit, 120 menit. Nah, artinya ya dalam mengerjakan soal ujian sekolah itu kita mengetahui ya kan ya kapan ujian tersebut akan terselesaikan ya kan ya kalau misalnya kita apa namanya melihat jam ya kan ya waktu yang diberikan 90 menit kita sudah mengerjakan selama 1 jam. Nah, kita pun mengetahui ya sisa waktu untuk menyelesaikan ujian itu berapa menit lagi ya berarti tersisa 30 menit lagi. Nah, tetapi berbeda dengan ujian kita yang berada di dunia ini. Ya, itu berbeda. Kalau misalnya ujian yang berada di dunia ini, itu kita tidak mengetahui bahwasannya waktu yang Allah tetapkan ya untuk menguji kita itu entah berapa tahun. Ya kan ya karena di antara kita sama sekali tidak ada yang mengetahui kematian itu Kak, kapan? Ya kan ya kapan kita wafat? Di sini ada yang mengetahui kapan wafatnya? Kapan tahun ataupun hari ibu ataupun bapak akan wafat kan tidak ada yang mengetahui ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya semua itu yang mengetahui kematian kita itu hanya Allah semata. Nah, artinya di sini pun kita tidak mengetahui sisa waktu yang Allah berikan bagi kita untuk menyelesaikan ujian di dunia ini pun berapa lama lagi kita tidak mengetahui. Nah, itu bedanya antara ujian kita di dunia dan juga ujian yang pernah kita alami yaitu di saat waktu sekolah gitu ya. Nah, seperti itu. Ini hanya perumpamaan aja ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini wa amma wasailul imtihan fa inna talib yastamilu al-qalam wa tuwazza alaihi al-awraq al-khassa bil imtihan wa hakadha wa wasailul insan fi imtihanid dunya jismuhu wa waqtuhu wa maluhu wa ilmuhu wa kullu ma utiya min taqatin wa qudratin. Nah, adapun yaitu semisalnya ketika di ujian sekolah apa perangkat yang digunakan dalam ujian sekolah? Ya pasti yang pertama pulpen, ya kan ya. Habis itu kertas lembar jawaban. Kalau misalnya dulu waktu SD pakai pensil, berarti di situ semestinya ada penghapus. Nah, kalau misalnya ujian kita di dunia, apa perangkat yang kita gunakan untuk menyelesaikan ujian di dunia ini? Ya kan ya. Nah, tentunya yaitu pertama adalah seluruh anggota badan kita. Itu yang pertama. Terus habis itu harta-harta harta-harta kita. Habis itu waktu-waktu kita. Habis itu ilmu-ilmu kita dan juga tenaga tenaga kita. Nah, itulah perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk menyelesaikan ujian di dunia ini. Makanya ada suatu hadis yang menyebutkan bahwasannya eh, sebelum kita memasuki alam akhirat, bahwasanya kita akan ditanyakan 4 perkara ataupun akan dipertanggungjawabkan 4 perkara. Pertanyaan yang pertama atau pertanggungjawaban yang pertama itu adalah selama kita hidup, umur kita digunakan untuk apa? Nah, itu yang pertama ya. Selama kita hidup, umur kita digunakan untuk apa? Nah, adapun pertanyaan atau pertanggungjawaban yang kedua adalah selama kita hidup, ilmu kita digunakan untuk apa? Nah, seperti itu. Adapun pertanyaan pertanggungjawaban yang ketiga ialah selama kita hidup, ya, anggota tubuh kita, anggota badan kita itu digunakan untuk apa? Adapun pertanyaan yang terakhir, selama kita hidup, harta kita berasal dari mana dan juga digunakan untuk apa? Nah, ini adalah 4 perkara yang mana kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, ya, seperti itu. Itu menurut hadis, ya. Nah, jadi di situ ada 4 apa saja? Umur, habis itu ilmu, habis itu anggota badan, dan juga yang keempat adalah harta. Ya, kalau misalnya ingin selamat, ya maka bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan 4 komponen ini dengan sebaik-baiknya. Kita menggunakan umur kita untuk ketaatan,
untuk kebaikan, ya kan ya, untuk amar bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Nah, seperti itu. Nah, terus kita menggunakan ilmu kita untuk yang baik-baik saja, ya kan ya, untuk ketaatan. Nah, banyak orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi menggunakan yaitu ilmunya untuk kejahatan. Misalnya ada orang ahli fisika, ahli kimia. Ya, lantas dia menggunakan ilmu fisika kimianya untuk membuat bom misalnya, dan bom itu digunakan untuk merusak alam, ya, untuk membunuh orang yang tidak bersalah dan lain sebagainya. Ya kan ya, berapa banyak orang seperti itu. Ya, terus habis itu dan kita juga sama. Ya, kalau kita ingin selamat, maka kita gunakan anggota badan kita untuk yaitu ketaatan dan kebaikan. Berapa banyak orang yang menggunakan matanya untuk kemaksiatan, berapa banyak orang yang menggunakan mulutnya untuk memfitnah, untuk berbohong, untuk menipu. Berapa banyak orang yang menggunakan kakinya untuk melangkah ke tempat maksiat. Berapa banyak orang yang menggunakan tangannya untuk mencuri, ya, untuk merampok, untuk membunuh, ya kan ya? Nah, seperti itu. Kita jangan sampai termasuk golongan tersebut. Nah, habis itu juga terkait dengan apa tadi? Harta, ya kan ya, berasal dari mana dan digunakan untuk apa? Kalau kita ingin selamat, maka harta kita harus berasal dari sumber-sumber yang yang halal, ya kan ya. Nah, seperti itu, bukan didasari penipuan, bukan didasari pencurian, bukan didasari korupsi misalnya. Nah, dan juga setelah itu gunakan untuk kebaikan, ya kan ya. Nah, berapa banyak orang yang hartanya itu bersumber dari korupsi, misalnya dari pencurian, dari penipuan, dari judi, ya, entah judi yang offline atau yang online, ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan berapa banyak juga orang yang menggunakan hartanya itu untuk apa? Untuk keburukan, untuk mabuk-mabukan, misalnya, untuk judi lagi. Habis itu untuk apa namanya? Untuk ke diskotik, na'udzubillahi min dzalik, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi standarisasi, ya, kita ingin selamat akhirat itu minimal kita bisa memenuhi empat pertanggungjawaban, empat pertanyaan itu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan umur kita untuk kebaikan ketaatan, ilmu kita untuk kebaikan ketaatan, terus anggota badan kita untuk kebaikan ketaatan, dan juga harta kita berasal dari yang halal dan juga untuk kebaikan ketaatan. Nah, seperti itu. Nah, adapun di buku ini, ya, di kitab ini, Majalatul Imtihan Fahia. Nah, di sini adapun ranah-ranah ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah segala perintah dan juga kewajiban, ya kan, ya, hal-hal yang fardu, ya, dari sholat, puasa Ramadan, ya. Habis itu apalagi berzakat dan juga berakhlakul karimah, ya, berakhlak yang baik itu kan suatu hal yang wajib, ya kan ya. Nah, termasuk menuntut ilmu juga suatu hal yang nggak yang wajib. Nah, di situ apakah kita melaksanakannya atau tidak, ya kan ya. Nah, seperti itu. Itu jadi takaran kesuksesan ataupun lulusnya kita untuk ujian yang pertama, berarti kita mengerjakan hal-hal yang wajib dan tidak meninggalkannya. Habis itu yang kedua adalah apa namanya, dalam bentuk larangan ataupun hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apakah kita menjauhinya atau mendekati atau mengerjakannya? Nah, seperti itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum khamar, ya. Nah, takaran suksesnya adalah ketika kita bisa menjauhi dan sama sekali tidak meminum khamar, ya kan ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menzolimi orang lain. Berarti takaran suksesnya, ya, kita tidak berbuat zolim kepada orang lain. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah yaitu segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, adapun takaran suksesnya adalah apakah kita menjadi hamba yang bersyukur atau kufur. Kalau misalnya kita menjadi hamba yang bersyukur, berarti kita bisa sukses, ya, berhasil dalam ujian, yaitu akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi kalau misalnya kita kufur, tidak bersyukur, nah, berarti kita gagal, ya, dari segi ujian, yaitu dalam bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah berupa
musibah, ya kan ya. Nah, musibah ini takaran kesuksesannya adalah ayyusbir ya alaiha, yaitu eh, apakah kita bersabar darinya atau tidak. Kalau kita diberikan musibah, kalau kita tidak bersabar berarti kita gagal. Kalau misalnya kita diberi musibah, lantas kita bersabar berarti kita sukses ataupun berhasil. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini wahadal hadis yudzakiruna bin ni'am yang bagi antashkur hatta la yandam al insan alaiha wal hadis anin ni'am tawilun nahtasiruhu fima yali anna ni'amallahi katsira jiddan ala kulli insanin la yumkin an tu'adda yaqulu subhanah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ka ni'matil iman wal aqli was sam'i wal basari was sihah waz zauj wal walad wal mal bal inna fi kulli khaliyah min khalaya jismuk ni'aman kathirah la takadu tuhsa yuhka anna rajulan fakiron syaka li ahadil ulama faqrahu wa anna Allah yan'am lam yun'im alaihi bisyai'in fa'ajabahu qailan atubi'u basaraka bimi'ati alfin qala la qala atubi'u sam'aka bimi'ati alfin atubi'u yadaika bimi'ati alfin atubi'u rijlaika bimi'ati alfin atubi'u aklak bimi'ati alfin wa huwa yaqul la faqala lahu tashku al faqr wa anta tumlik mi'ati al-alaf fa'lam fa'alima ar-rajul anna ni'am ghairal mariyah a'zam min ni'matil mal wa anna ni'amallah la tu'addu wa la tuhsa. Ya kan ya. Nah, di sini bagaimana terkait dengan nikmat, kita harus meyakini bahwasannya setiap daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita itu pasti tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau misalnya engkau mencoba menghitung nikmat Allah, pasti engkau tidak akan bisa pernah menghitungnya karena orientasi nikmat itu tidak hanya tertuju pada harta, ya, tapi juga tertuju pada keislaman, ya kan ya, kita diberikan nikmat Islam. Habis itu ada nikmat iman, ada nikmat akal, ada nikmat pendengaran, ada nikmat penglihatan, ada nikmat kesehatan, habis itu diberikan istri ataupun suami, ada nikmat diberikan anak, ya, dan lain sebagainya. Ya, belum lagi segala unsur ya anggota tubuh kita yang berada di dalam, ada nikmat paru-paru, nikmat jantung, nikmat usus, nikmat lambung, ya kan ya. Wah, sangat banyak sekali, ya kan ya. Nikmat nafas ya. Nah, dari yang paling detail. Nah, di sini diceritakan ada seorang yang fakir yang mana mengadu kepada salah satu ulama akan kefakirannya. Ya, bahwasannya beliau orang yang fakir ini mengadu bagaimana bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini sama sekali tidak memberikan nikmat kepada saya. Lantas setelah itu ulama itu menjawab, ya, ulama tersebut menjawab, ya, apakah engkau berkenan untuk menjual matamu misalnya di sini dengan 100.000 dinar misalnya atau dengan berjuta ya berapa juta misalnya dengan puluhan juta nah gitu kan. Apakah engkau rela yaitu menjual pendengaranmu ya dengan yaitu beratus ribu dinar ya atau kalau dijutakan ya banyak ya gitu kan. Apakah engkau rela menjual tanganmu yaitu dengan beratus ribu dinar? Nah, dengan banyak harta seperti itu ditukar antara harta yang banyak dengan tangan misalnya. Apakah engkau rela menjual kedua tanganmu, kedua kakimu, yaitu dengan beratus ribu dinar? Apakah engkau rela menjual akal sehatmu dengan 100.000 dinar atau beratus ribu dinar? Nah, lantas orang fakirmu itu menjawab, wahwa yakulula. Sungguh saya tidak akan pernah rela menjual apapun itu dari anggota badan saya dan juga dalam-dalamnya, yaitu dengan uang sebesar apapun. Nah, gitu. Terus lantas ulama itu merespon, bagaimana engkau bisa ya mengadukan kefakiranmu sedangkan engkau sendiri memiliki beratus-ratus ribu dinar ya kan kalau dijumlahin kalau misalnya diuangkan ya dari mata hidung habis itu telinga tangan ginjal jantung usus ya kedua kaki itu kan kalau dinominalkan dengan uang nggak tahu ya berapa juta atau berapa miliar ya wallahu alam bisawab ya. Nah, seperti itu akal juga kan
Nah, seperti itu. Nah, dari situ pun ya laki-laki fakir tersebut apa namanya berubah pikiran, ya dia pun mengetahui bahwasannya nikmat itu tidak hanya tertuju pada harta, bahwasannya nikmat yang bukan materi atau nikmat yang bukan berbentuk harta itu lebih besar ketimbang nikmat harta. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini annan ni'am ibtila wa imtihan kulliha hatta maka nazohiruhu al jaza wal ikram fahuwa fil haqiqah ibtila jadid, ya kan ya. Nah, di sini bagaimana nikmat yang sejatinya Allah berikan kepada kita itu hakikatnya adalah ujian, ya. Jadi itu bukan sebagai bentuk Allah memuliakan kita, ya kan ya, tapi itu sebagai bentuk ujian kepada kita, apakah kita menjadi hamba yang bersyukur atau tidak. Nah, kalau misalnya di sini nih, falau kanat an nikmah ikroman lakana rasul aktsaron nas ni'aman fid dunya walam makana lil kufar syai'um minan ni'am fid dunya itlaqon. Nah, kalau misalnya harta itu, ya, harta itu, kemewahan itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang, itu pasti para rasul, para nabi, Nabi Muhammad, ya, nabi siapapun itu pasti orangnya kaya-kaya semua. Nah, seperti itu. Kalau misalnya harta dan kemewahan itu merupakan kemuliaan, tapi kan realitasnya apa? Ya kan ya, mayoritas daripada para nabi adalah hidup dengan sederhana, terlebih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian daripada orang yang paling sederhana, ya kan ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nikmat dunia ataupun harta kemewahan itu merupakan kemuliaan, pasti orang-orang kafir ya yang tidak mulia, orang-orang kafir itu ya pasti mereka akan sangat sedikit hartanya. Nah, seperti itu. Jadi, di sini bisa disimpulkan bahwasannya harta ataupun kemewahan itu bukan tolak ukur kemuliaan dari seseorang. Nah, seperti itu. Nah, di sini disebutkan falaisat an nikmah ikroman wa innama hiya ibtila wa imtihan walidzalik fahiya la tusla miqyasan limanzilatil insan inda rabbih wa innamal miqyas wa al iman wal amalus sholih qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di sini bagaimana nikmat dunia, harta, kemewahan itu bukan tolak ukur, itu apa? Akan kemuliaan manusia di hadapan Allah. Akan tetapi itu sejatinya sebagai ujian dan juga cobaan, ya kan ya. Adapun yaitu ya kemuliaan di hadapan Allah itu dinilai dari apa? Dari keimanan dan juga amalan solih. Nah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwasannya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini an-najah fi hadzal imtihan innama yakunu bisyukri ala hadhihi ni'am wa syukru aksamun asyukru bil qalbi wa yatahaqqaq bil i'tiqad al-jazim wal ihsas al-qalbi bi anna kullan ni'am minallahi wahdah la syarikalah qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, selanjutnya asyukru bil lisani kal ikthar min qauli alhamdulillah wa tahdits bin ni'matillah subhanah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ma'al hadri minar riya bal yaksid ay yaktadi bihi ghairuhu fil khair wa minasyukri bil lisan kadzalik kullu qaulin khair kadzikri wa qiraatil qur'an wal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar wa ta'limil ilm wad du'a wal istighfar was shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyukru bil amal qala ta'ala i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur wa syukru al amali yakhtalif min ni'matin ila ukhra faman razaqahu Allahu al hidayah da'an nas ilaiha bikulli ma utiya min quwwah wa man razaqahu Allah al aqla ar rajih ta'lam wa alam
wastakhdamahu fi hilli mushkilatil muslimin al amma al khassah wa man razaqahu Allahu jisman qawiyan a'anan nas wa jahada bi nafsihi fi sabilillah wa man atahu Allahu malan anfaq fi sabilillah sirran wa alaniyah fasyukru al amali an tastakhdim hadhihi ni'am jami'an fi ta'atillah la fi maksiati. Nah, di sini bagi siapa yang ingin, ya, yang ingin yaitu sukses ataupun berhasil, yaitu dari ujiannya itu berbentuk apa? Berbentuk nikmat, ya, yang telah Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita bersyukur. Dan bersyukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, ya, tapi di dalam kitab ini bagaimana bersyukur itu harus memenuhi tiga macam syukur. Ya, jadi harus memenuhi tiga macam syukur, barulah dia disebut atau dapat dinilai sebagai orang yang bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati, yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, dan juga yang ketiga adalah bersyukur dengan amalan. Jadi bersyukur itu harus memenuhi tiga ini, ya. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan juga bersyukur dengan amalan. Nah, bersyukur dengan hati, bagaimana caranya kita bersyukur dengan hati? Ya kan, ya. Bersyukur dengan hati itu caranya dengan meyakini bahwasannya segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu semuanya sumbernya dari Allah, ya kan, ya. Nah, kalaupun misalnya Ahmad, ya, misalnya Ahmad, ya, setibanya ada saudaranya yang memberikan buah kepada Ahmad. Nah, sejatinya buah tersebut, ya, oleh-oleh buah tersebut itu sejatinya Allah. Ya, adapun saudaranya yang mengantarkan buah tersebut kepada Ahmad yang memberikan, yaitu buah tersebut kepada Ahmad itu sebatas wasilah. Apa itu wasilah? Yaitu sebatas perantara. Jadi sumbernya dari Allah. Adapun orang yang memberikan kepada kita pemberian itu adalah wasilah perantara untuk mengantarkan rezeki ataupun nikmat dari Allah. Nah, seperti itu, ya. Mhm. Nah, selanjutnya di sini yang kedua yang harus kita penuhi adalah bersyukur secara lisan. Ya kan, ya, bagaimana cara bersyukur secara lisan? Ya, secara lisan itu dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Bahwasannya dalam hadis awwalu man yud'a ilal jannah fahum alladzina yahmadunallaha ta'ala fissarra'i wad-dharra'i. Ya kan, ya, bahwasannya bagian daripada golongan orang-orang yang pertama kali dipanggil untuk masuk surga itu orang yang selalu memuji Allah, orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan leluasa ataupun dalam keadaan kehempitan, baik dalam keadaan kebahagiaan atau dalam keadaan kesulitan. Ya, ketika kita mendapat nikmat lebih dari Allah, kita ucapkan pasti alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan kesulitan pun, ya, berupa penyakit, ya, ataupun kesulitan apapun, kesulitan dalam urusan, ya, kita pun tetap mengucapkan alhamdulillah. Mungkin saja dengan penyakit ini Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajatku dan juga bisa menghapus dosa-dosaku. Ya, lebih baik mendapatkan penyakit di dunia daripada disiksa di akhirat, naudzubillah, ya kan, ya. Nah, seperti itu. Karena apapun itu bentuknya kesulitan ataupun musibah yang kita alami di dunia, itu antara meringankan siksaan ataupun menghilangkan kisaan kita kelak yang akan kita alami di akhirat itu sebagai kafaroh. Ya, jadi kita mendapatkan musibah di dunia, kita bersabar, itu sama dengan antara akan memperingan atau akan menghilangkan yaitu siksa di akhirat. Nah, makanya ketika mendapat musibah, kesedihan, kita harus bersyukur. Mungkin saja itu sebagai perantara Allah supaya kita tidak disiksa di akhirat dan juga dosa-dosa kita diampuni. Nah, seperti itu. Ya kan, ya. Nah, bagian daripada kesyukuran juga secara lisan itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, tapi bagian daripada bersyukur secara lisan bagaimana menggunakan mulut kita ini untuk kebaikan, ya kan, ya, tidak berkata kotor,
terus mulut kita dipenuhi dengan berzikir, kita selalu membaca Al-Quran, kita menyeru kepada kebaikan kepada orang lain, memperingatkan orang lain dari kemaksiatan, habis itu mengajarkan ilmu kepada orang-orang, terus memperbanyak berdoa, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat Nabi, itu sebenarnya hakikatnya adalah bersyukur secara lisan. Hanya kalau misalnya ada orang, ya, dia hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah aja ketika dapat hadiah, ketika dapat kenikmatan. Tapi di sisi lain dia suka bohong, suka fitnah, nggak pernah baca Quran, ya kan ya, nggak pernah berdoa. Nah, habis itu nggak pernah berzikir dan sebagainya. Itu hakikatnya berarti dia belum mencapai kesyukuran secara lisan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya habis itu ada asyukru bil amal. Nah, di sini bagaimana bersyukur dengan amal? Ya, bagaimana bersyukur dengan amal itu berarti dengan perbuatan kita. Semakin kita bersyukur berarti akhlak kita semakin bagus, ya kan ya. Semakin kita bersyukur, maka sholat kita semakin bagus, semakin khusyuk. Semakin kita bersyukur, belajarnya semakin rajin, ya kan ya. Semakin kita bersyukur, ya kan ya, kita semakin gemar membantu orang lain, ya kan ya, kita semakin gemar sedekah, dan sedekah itu tidak hanya tertuju pada harta saja, kita bisa sedekah ilmu, bisa sedekah doa, bisa sedekah tenaga, bisa sedekah waktu, kan banyak ya cara bersedekah itu, tidak hanya tertuju pada ilmu saja, maaf, tidak hanya tertuju pada harta saja. Nah, di sini nih, termasuk bagian daripada yaitu bersyukur secara amalan, waman rozaqahullahu jisman qawiyan a'anan nas. Bagi siapa yang diberikan anugerah oleh Allah yaitu badan yang kuat, ya, maka dia menggunakan badan yang kuat itu untuk kebaikan dan juga untuk membantu orang-orang. Terus bagi siapa yang mana itu Allah berikan kepadanya harta yang banyak, waman atahu lahu malan anfaq fi sabilillah, maka dia gunakan harta tersebut untuk berinfak di jalan Allah, gitu kan ya. Terus di sini waman rozaqahullahu al aql, ya kan ya, atau al ilm istakhdamahu fi hilli muskilatil muslimin. Bagi siapa yang mana itu diberikan oleh Allah yaitu akal dan juga ilmu, ya, maka dia pun menggunakan ilmu tersebut untuk kebaikan, untuk mengajarkan kepada orang-orang, untuk diamalkan kepada orang. Nah, itulah hakikat daripada apa? Syukur secara secara apa? Secara amalan. Nah, ketika orang sudah memenuhi tiga jenis syukur ini, barulah dia bisa dinilai sebagai orang yang bersyukur. Tapi kalau misalnya dia hanya sebatas pada salah satunya, nah, dia belum sama sekali, yaitu dinilai sebagai orang yang bersyukur. Jadi minimal bersyukur itu dengan tiga hal ya, bersyukur secara hati, ya, meyakini bahwasannya segala nikmat itu dari Allah, bersyukur secara lisan, menggunakan lisan kita untuk selalu memuji Allah, alhamdulillah, dan juga untuk mengungkapkan hal-hal yang baik, untuk memperbanyak istighfar, habis itu untuk apa lagi? Memperbanyak membaca Al-Quran, ya, untuk amar bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Nah, habis itu ya syukur secara amalan. Ya, bagaimana syukur secara amalan? Bagaimana semakin kita bersyukur, maka akhlak kita ya semuanya semakin baik. Ketika Allah menganugerahkan kita ilmu, maka kita memanfaatkan ilmu tersebut untuk kemanfaatan kepada orang-orang. Ketika Allah memberikan kita badan yang kuat, kita menjadikan badan kita ini untuk kebaikan dan juga menolong orang-orang. Ketika kita diberikan harta yang banyak, kita menggunakan harta kita ini untuk berinfak fisabilillah. Itu adalah hakikat daripada bersyukur secara amalan, gitu ya. Nah, seperti itu. Wa syukru bi anwa'ihi as-salasah yazidu minan ni'am fid dunya. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Wa syukru sababun min asbabin najah fid dunya kadzalik. Falaqad kana nasrullahi lut alaihi salam wa man ma'ahu wa najatuhum minal azab jazaan ala syukrihim wa ta'atihim lillahi subhanahu. Qala ta'ala kazzabat qaumu Lutim bin nuzur inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najainahum bisahar ni'matam min indina kadzalika najzi
man syakar. Hada fid dunya wa amma fil akhirah fajazauhum fajazauhum aidon azim qala ta'ala wa sanajzis syakirin. Nah, bagi siapa ya yang bersyukur yang bisa memenuhi tiga cara syukur tadi, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan segalanya itu selama di dunia ya kan ya. Jadi misalnya ada orang mengucapkan alhamdulillah terus, tapi kenapa kok Allah malah mempersulit urusan dia gitu kan, bukannya semakin mudah dan sebagainya. Nah, mungkin dia hanya bersyukur secara lisan saja, ya tapi secara hati dan secara amalannya belum mencapai kesyukuran. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya kan? Jadi dia suka mengucapkan alhamdulillah tapi dia sering maksiat. Habis itu apa namanya? Sering menggunakan waktunya untuk tersia-siakan. Nah, itu kan belum dikatakan syukur secara hakikat ya. Hanya sebatas secara lisan saja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ya di sini fil hadisil awal anil waqti bil farok wa fitsani bil umar idan fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bi ni'mati sihah wa ni'matil waqti wa huma ni'matani hammatani yumkin lil insan ay yaj'alahuma fi taatillah fayakunu minal faizin fi imtihanin ni'mah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita itu dengan dua kenikmatan. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat umur, ya kan ya, karena banyak sekali orang yang lalai ketika diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat umur. Berapa banyak orang yang selama sehatnya digunakan untuk malas-malasan, ya, bermalas ibadah, belajar dan sebagainya. Terus ketika sakit, akhirnya dia menyesal. Ya mungkin ada yang seperti itu, ya kan ya. Nah, berapa banyak orang yang diberikan umur tapi malah menyia-nyiakan umurnya untuk bermaksiat, untuk melakukan kejahatan, kemungkaran, untuk apa namanya bermewah-mewah dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Tapi ketika sakaratul maut, ya dia menyesal akan semua perbuatan. Berapa banyak orang yang seperti itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di situ ya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis tadi memperingatkan bahwasannya nikmat sehat dan nikmat umur adalah dua hal penting yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin, terutama menjadikan nikmat sehat dan juga nikmat umur tidak lain untuk ketaatan kepada Allah sehingga kita bisa sukses ya dalam menghadapi ujian yang berupa nikmat yang Allah berikan gitu ya. Hmm. Nah, selanjutnya di sini ya, terakhir kama annal hadis yadullu ala annal mutamayyizin killah fakun ma'allah qalla ashabil haq au katharu wala takun imma'ah. Nah, di sini bagaimana dalam hadis tersebut ternyata orang-orang yang menyia-nyiakan kesehatan ya untuk tidak berbuat baik ya dan juga tidak untuk ketaatan dan juga menyia-nyiakan umur untuk tidak dalam ketaatan atau tidak dalam kebaikan itu ternyata orang yang mayoritas. Nah, artinya dalam hadis tersebut ya orang yang bisa memanfaatkan kesehatannya dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan, untuk kebaikan. Dan juga orang yang bisa memanfaatkan umurnya untuk ketaatan kebaikan itu masih minoritas. Maka jadilah kita ini bersama orang yang minoritas tersebut. Orang yang bisa menjadikan kesehatan dan umurnya itu dimanfaatkan untuk ketaatan dan juga kebaikan terlebih kalau bisa kemanfaatan ya kan ya, jangan yaitu ngikut yang mayoritas yang tidak memanfaatkan kesehatan dan umur dengan baik-baiknya ya kan ya. Nah, seperti halnya terlebih misalnya kita ya, misalnya sewaktu-waktu kita atas izin Allah kita keluar negeri misalnya ke Eropa ya ataupun ke Amerika yang notabene ya di sana itu Islam itu minoritas ya kan ya, yang notabene Islam itu di sana minoritas yang mungkin di sana kemaksiatan lebih
merajalela, ya kan ya di sana tidak ada batas antara perempuan laki-laki dan sebagainya. Nah, maka meskipun kita minoritas di sana, tetaplah jadi orang yang minoritas ya, minoritas dalam beriman kepada Allah, minoritas dalam keislaman, ya menjadi orang yang tetap minoritas dalam kebaikan, dalam ketaatan dan sebagainya. Ya dalam kuatnya iman, jangan ngikut yang mayoritasnya itu tidak Islam, ya, yang tidak berhijab, misalnya kalau di Eropa di Amerika ya. Kayak gitu. Jangan ikut yang mayoritas mereka tidak memikirkan akhirat. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini pesan termasuk daripada bagian pesan Rasulullah itu, kalau misalnya orang yang tidak memanfaatkan umur secara sebaik-baiknya, orang yang tidak memanfaatkan kesehatan secara sebaik-baiknya untuk ketaatan kebaikan itu masih menjadi apa mayoritas, maka jadilah kita ini sebagai orang yang minoritas, yaitu yang menjadikan memanfaatkan atau menggunakan umur dan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu ya. Terlebih untuk ketaatan, kebaikan dan juga kemanfaatan. Baik, seperti itu untuk apa namanya? Untuk pada sore ini ya. Jadi di sini dari pembelajaran yang kita dapati ya dari hadis pertama yaitu hadis pilihan Sahih Bukhari, yaitu apa hadisnya? Nikmatani magbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal farogu. Ya kan ya, dua nikmat yang mana seringkali ya kebanyakan dari orang-orang itu menyiakan kedua nikmat tersebut adalah kesehatan dan juga umur, terlebih umur yang panjang, ya kan ya. Dan dari sini pun kita menyadari bahwasannya ujian yang Allah berikan itu tidak hanya berupa musibah, tapi dari sisi kenikmatan pun itu berupa ujian dari Allah, apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau tidak, ya kan ya. Nah, seperti itu. Dan juga untuk mensyukuri nikmat Allah tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi harus dengan tiga cara syukur. Yang pertama syukur secara hati, yang kedua syukur secara lisan, yang ketiga syukur secara amalan, ya kan ya. Syukur secara hati kita meyakini semuanya dari Allah, syukur secara lisan, mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan lisan kita ini untuk kebaikan, membaca Quran, perbanyak zikir, sholawat Nabi, dan sebagainya. Terus bersyukur secara amalan, bagaimana kita menjadikan semuanya harta kita, badan kita, ilmu kita, semuanya untuk ketaatan semata, ya kan ya. Dan juga nikmat Allah itu bukan apa namanya kemewahan kekayaan itu bukan tolak ukur kemuliaan seseorang, tapi itu sebagai ujian dari Allah kepada kita, apakah kita termasuk bersyukur atau tidak, apakah dengan harta tersebut kita meninggalkan akhirat. Kadang kan ada orang ya, ketika dia fakir, dia rajin sholat, ketika Allah ngasih kemewahan, akhirnya lupa sholat. Kan mungkin ada orang seperti itu ya mungkin, ya kan ya. Nah, seperti itu. Nah, dan juga tolak ukur kemuliaan di sisi Allah adalah dengan keimanan dan juga amalan solih dan ketakwaan. Nah, seperti itu. Dan di hadis ini memperingatkan kepada kita betapa pentingnya nikmat sehat dan juga nikmat umur, terlebih umur yang panjang. Artinya kalau umur yang panjang itu kita bisa lebih banyak menggunakan umur kita untuk kesolihan, untuk lebih banyak bertaubat, ya kan ya, untuk bisa nabung pahala di akhirat. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya umur yang panjang. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini untuk penjelasan hadis pada apa namanya? Pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan juga terlebih bisa diamalkan ya dalam kehidupan keseharian ataupun bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ke orang-orang sekitar. Baik, terlebihnya kembali ke Ustadz Miftah. Baik, Ustadz Miftah. Tapi suaranya nggak terdengar ya.
Eh, Baik, jazakallah Ustaz Jasim sudah mengawali kajian perdana kitab Sahih Bukhari. Semoga bisa berlanjut ya nanti sesi 2 dan seterusnya gitu. Akan tetapi waktunya nanti kita cari-cari ya di antara kajian-kajian kita gitu. Karena semuanya berselang-seling. Eh Afwan tadi pertama kali saya lagi di kendaraan nih baru sampai jadi langsung ya, sholat dulu dan bisa gabung. Ada 10 menit kurang lebih pertanyaan tanya jawab boleh yang mau bertanya. Ini ada Ibu Suryati. Silakan Bu Suryati. Hmm. Iya, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, kalau misalkan ini sholat sendiri gitu nih, ini saya Afwan bertanya tentang sholat berjamaah gitu. Eh, Sholat sendiri, tapi ada orang yang mau ikut jamaah gitu. Berarti kan nepuk eh, ini ya nepuk gitu, kemudian dia jadi makmum gitu. Kemudian yang ditepuk itu dia kan paham dia harus jadi imam. Tapi ketika dia jadi imam itu sebenarnya dia nggak mau gitu loh. Itu boleh nggak sih kalau dia itu ditepuk tapi dia nggak mau jadi imam gitu. Ataukah memang kalau sudah ditepuk ya memang dia harus jadi imam gitu. Terus hukumnya seperti apa Ustadz? Kalau memang dia itu udah ditepuk harus jadi imam tapi dia sendiri sebenarnya nggak mau jadi imam gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Afwan jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, ini apa namanya? Terkait apa namanya? Ini ya, tidak mau menjadi imam ketika ditepuk oleh seseorang yang ingin berjamaah dengan kita meskipun pada awal mulanya kita itu sholat sendiri, ya kan ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada baiknya bagaimana itu sudah menjadi ranah otomatis ya dalam hal apapun, bahkan dalam kitab fikih pun kalau misalnya orang itu misalnya sholat ba'diyah zuhur, ini bukan sholat wajib ya, bahkan sholat ba'diyah zuhur. Nah, habis itu tiba-tiba saya juga pernah mengalami waktu itu saya sholat ba'diyah maghrib. Tiba-tiba ada orang nepuk, ya kan ya, trak gitu. Nah, itu dalam kondisi tersebut hendaknya kita melanjutkan sholat kita sampai akhir, ya kan ya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya kita tidak mau menjadi imam, itu cukup dengan menetapkan niat sholat kita tetap sendirian. Nah, seperti itu. Tetapi dalam kondisi tersebut, ya kita tidak bisa. Ya kan ya setibanya kita bicara kepada makmum kita, maaf ya, saya mau sholat sendiri. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ngapain ya? Tidak perlu sampai seperti itu. Kalau itu malah bisa membatalkan sholat. Ya kan ya. Nah, jadi pada alaminya dalam kaidah fikih, ya, dalam kitab fikih manhaji pun ketika kita ditepuk oleh orang meskipun itu sholat ba'diyah atau qobliyah, nah, seperti itu. Tapi orang yang menepuk kita itu ingin sholat wajib, maka lanjutkanlah sholat tersebut sampai akhir. Nah, seperti itu. Nah, baru setelah selesai sholat, baru kita menyeru, ya, nggak apa-apa berbicara kepada orang yang sholat, bahwasannya saya ini mengerjakan sholat sunnah, maka hendaknya engkau menyempurnakan sholat kamu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak ingin jadi imam, kita cukup meyakinkan niat kita, saya ingin tetap sholat sendiri. Kita tidak boleh memberikan apa namanya, terlebih kalau bicara ya bahwasannya saya ingin sholat sendiri itu tidak boleh kepada makmum. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk pahalanya, kalau misalnya kita meyakinkan niat kita pengen tetap sholat sendiri ya, nanti pahalanya kita sholat sendiri, adapun yang menepuk kita itu masuk ke dalam pahala jamaah. Nah, seperti itu. Ya, itu Bu ya. Ibu siapa? Suryati? Yes, Ustaz. Jazakallah. Paham Ustaz. Insya Allah. Yes, Ustaz. Jazakallah. Iya, insya Allah ya. Ustadz Miftah masih di mood.
Masih di mood set suaranya. Nah, itu. Silakan yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu sekalian, tentang tema yang dibahas, syukur. Eh, Jika ada, hmm. Atau dari saya, Ustaz Yasim ya, Aduh, iya, seandainya silahkan Ustaz. kita bersyukur, sebenarnya bisa secara lisan, secara perbuatan, tapi atau secara perbuatan bisa, tapi kita mencukupkan dengan secara lisan dan secara hati kayak sekali ya, itu ya. Itu cukup nggak seperti itu? Nah, Hmm. kalau misalnya dari kitab tadi, untuk bisa Ya, dikatakan Ustaz. bersyukur, itu harus memenuhi 3 cara tadi. Ya kan ya, yaitu syukur secara hatinya, dilakukan, meyakini semuanya dari Allah, syukur secara lisannya itu alhamdulillah dan selalu menjadikan lisannya itu dalam kebaikan, baca Quran, zikir, istighfar, ya kan ya, selawat pada Nabi, amar bil ma'ruf, terus mengajarkan orang lain, terus syukur secara amalannya bagaimana menjadikan semua anggota badan, anggota tubuh, harta, pikiran semuanya untuk ketaatan dan kebaikan. Nah, jadi bagi siapa yang semisalnya dia hanya sebatas bersyukur secara hati, tapi dia masih sering bermaksiat, dia tidak menggunakan apa namanya anggota badannya untuk kebaikan ketaatan, ya kan ya terjerumus pada kemungkaran, terus habis itu juga untuk ucapannya masih banyak kata kotornya, nah itu belum bisa dikatakan orang bersyukur. Ya sebagaimana tadi dalam penjelasan apa namanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Misalnya orang suka mengucapkan alhamdulillah. Kan tadi janji Allah ya, bagi siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Ya kan itu janji Allah. Misalnya ada orang sering mengucapkan alhamdulillah, tapi di sisi lain ketika lihat realitas di lapangannya, ya dia malah urusannya misalnya dipersulit, ya kan ya. Nah, habis itu dari segi nikmatnya, misalnya dari segi pemasukan uangnya per bulannya malah semakin sedikit, makin sulit dan sebagainya. Nah, itu dia harus bermuhasabah diri. Apakah dia sudah menjadi hamba yang bersyukur secara total atau tidak? Ya kan ya bisa jadi dia bersyukur secara lisan, dia mengucapkan alhamdulillah, tapi di sisi lain dia masih sering apa namanya meninggalkan sholat, ya kan ya. Habis itu masih apa menggunakan anggota badannya untuk kejahatan, untuk menzolimi orang lain, masih menyakiti orang lain. Nah, bisa jadi karena unsur tersebut Allah Subhanahu wa taala belum menilainya sebagai orang yang bersyukur sehingga tidak ditambah nikmatnya oleh Allah. Nah, seperti itu, Ustaz. Iya, iya. Yang ini Eh, orang yang menahan sedekah gitu. Sebenarnya dia mampu gitu ya, tapi eh, dia tidak lakukan gitu. Syukurnya hanya terbatas sebatas pada eh, doa-doa gitu ya, atau gitu-gitu aja. Itu juga termasuk ya. Eh, Ya, kalau misalnya tadi bagian daripada syukur secara amalan, man atahullahu malan fayunfikhu fi sabilillahi kan itu dalam kitab tadi ya. Bagi siapa yang Allah menganugerahkan kepadanya itu harta yang lebih, ya harta yang lebih itu dalam kurungnya ya untuk diri sendirinya udah terpenuhi, maksudnya tidak sampai menyebabkan hutang piutang. Terus dan juga dalam keluarganya untuk anaknya, istrinya udah terpenuhi. Nah, maka hendak kelebihan itu bisa digunakan untuk visabilillah. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya salah satu contoh syukur secara amalan dari kitab yang tadi, Ustaz. Ya, hmm, masih mati ya. Ya. Suara antum. Jadi ternyata headsetnya bermasalah. Komputer saya suaranya kecil, jadi saya nggak bisa dengar kalau pakai. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, Ustadz Yasim akan memimpin doa di sore hari ini, Jumat sore, saat yang terbaik untuk berdoa kan saja Yasim ya. Doa Nah, doa untuk betul. ya kita semua, untuk keluarga, untuk saudara kita di Palestina gitu saja Yasim. Untuk
kesehatan kita semua dan ketabahan kita dalam menuntut ilmu. Jika tidak ada lagi seperti itu, Ustaz Yassin, Fadal. Iya. Nah, baik kita doa ya. Sebelumnya kita beristighfar dulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bihil aun la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la saqaman illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa allimna bit ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin waftah lahum fatham mubina wa azima wa kabira ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura asatidina wa umura hadhil muassasah bi Rumah Quran Sa'adah wali jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Saat Miftah ini Pak, suaranya masih ini Oh, sudah. jazakumullah khairan katsira kepada semua jemaah yang sudah hadir sore hari ini. Kajian sore hari berserta doa sore, insya Allah sesuatu yang Jumat sore ya, sesuatu yang utama dan insya Allah menjadi amal andalan. Jazakallah Ustaz Jasim, semoga ini kajian menjadi manfaat dan kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu. Waalaikumsalam.